Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kekalahan 3-1 Timnas Indonesia U23 atas Arab Saudi di laga uji coba kemarin harusnya sih menyadarkan kita, khususnya bagi para penghujat naturalisasi. Kalian kalau kejadian kayak gini pasti nyalahin pelatih kan? Padahal ya dari zaman baheula Indonesia tuh ya kayak gini. Mau siapapun pelatihnya, kalau isinya full lokal ya kayak gini. Lihat kemarin uji coba lawan Arab Saudi, lini belakang timnas nggak pakai pemain naturalisasi, cuma pakai Komang Teguh, M Ferrari dan Rizky Ridho. Apa hasilnya? Diobok-obok cuy. Inikah yang dibilang Lord Tahir 11-12? Tanpa pemain naturalisasi, Indonesia bisa apa? Sadar woi. Udah berapa puluh tahun kita selalu diobok-obok. Indonesia bisa terkenal seperti sekarang ini berkat siapa? Berkat Sintayong dan naturalisasinya. Paham gak sih? Tapi ya emang susah sih. Orang kalau otaknya udah dipenuhi rasa benci, ya pasti nyalahin pelatih nih. Padahal kerasa banget loh, nggak ada Jordi, nggak ada Elkan, nggak ada Justin, nggak ada Jai Ijes. Hancur loh lini belakang timnas kemarin malam itu. Ya menurut kami ya, buat ngebungkam mulut para lokal kampret, ya udah, solusinya cuma satu, si Toel suruh jadi pelatih, terus dia pilih 11 pemain versi dia, tapi dengan syarat jangan ada pemain naturalisasinya. Terus ngelawan timnas senior pasukannya Sintayong. Ayo, berani nggak? Pengen tahu aja yang katanya 11-12. Sebelum kita lanjutkan, kami mau disclaimer dulu. Jika apa yang akan kami sampaikan ini tuh murni cuma menyampaikan aja apa yang kami lihat dan kami dengar. Kami nggak pernah bermaksud menyudutkan atau menjatuhkan pihak manapun di video yang akan kami buat ini. Dan kami pun tidak memaksakan pada siapapun untuk percaya dengan apa yang kami katakan. Mau percaya silahkan, nggak percaya pun silahkan. Itu hak masing-masing ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang bilang, ah hoak lu, ah sok tahu lu, ah apalah. Kan kami udah bilang, lu mau suka dan percaya sama kami ya silakan, nggak suka dan nggak percaya sama kami pun silakan. Nggak ada yang maksa, paham ya? Dari Persib Bandung nih, tahun ini mungkin bisa dibilang jadi tahun terseret Persib sejak dikelola oleh PT PBB. Ya, PT Persib Bandung bermartabat akuisisi atau mengelola Persib Bandung di tahun 2009 silam. Sejak itu pula, tim Persib ini jadi salah satu klub yang terbilang cukup mapan dalam hal pengelolaan keuangan. Belum pernah loh kedengaran berita kalau Persib ini nunggak gaji pemain ataupun pelatih. Meskipun Persib ini terkenal dengan klub yang pelit dan irit, tapi program PT PBB dalam mengelola keuangan ini diakui di Indonesia. Terbukti, Menpora saja ingin klub Liga 1 ini mencontoh Persib dalam mengelola keuangannya. Bahkan seorang Erick Thohir mengatakan jika Persib adalah satu-satunya klub di Asia yang keuangannya paling rapi. Catat ya, se-Asia loh ya. Tapi apa yang terjadi di musim ini? Musim ini alias tahun 2024 ini, Persib memang belum pernah dikabarkan menunggak gaji. Padahal tim-tim lain sudah menunggak gaji semuanya. Bahkan Bali United yang katanya tim kaya pun sudah nunggak gaji pemain selama 1 bulan. Dan klub kaya raya Dewa United pun demikian. Tapi di bulan Maret 2024, Persib alami kesulitan keuangan hingga akhirnya gaji pemain pun telat dibayarkan selama 2 pekan. Catat ya, cuma 2 pekan telat, tapi udah rame. Gimana kalau sebulan telat tuh? Ya, seluruh pemain dan ofisial Persib bulan ini gajinya telat 2 minggu. Kenapa bisa telat? Nanti kita jelaskan ya.
Tapi yang pasti apa yang dialami Persib dan seluruh klub di Indonesia artinya kan sama, ada masalah di sepak bola Indonesia dan kita sama-sama tahu penyebabnya. Dan kita pun uniknya tahu juga siapa yang harus disalahkan. Yang pertama 2020 Covid. Liga di stop, tapi klub tetap gaji pemain, otomatis klub minus keuangannya. 2021 pakai sistem bubble tanpa penonton yang otomatis klub pun pemasukannya nggak ada dari penonton. Yang ketiga 2022 di stop lagi lantaran Kanjuruhan yang akhirnya laga pun pakai kembali sistem bubble tanpa penonton yang otomatis pemasukan klub pun berkurang drastis. 3 masalah ini aja udah bikin puyeng klub loh. 3 tahun dihantam tanpa pemasukan, apa nggak babak belur tuh klub? Ditambah lagi kebijakan PSSI yang melarang supporter away. Gimana nggak nyesek tuh? Sementara klub ya kalau nggak ngandelin dari supporter mau dapat duit dari mana coba? Udah gitu digencet lagi tuh sama Komdis PSSI dengan denda-denda aneh yang nggak masuk akal, yang seolah-olah disengaja. Ini para klub nggak gulung tikar aja udah bagus loh. Lucunya lagi PSSI seolah tutup mata loh dengan penderitaan para klub. Padahal PSSI itu induk sepak bola Indonesia, yang artinya para klub ini anak-anak PSSI semuanya. Tapi kok seolah PSSI ini sengaja ya? Giliran klub pada protes, alasannya lah liga kan urusannya LIB. Padahal PSSI loh yang bikin peraturan. Giliran ada klub yang didenda sama FIFA, enak banget bilangnya. Ya kalau nggak punya duit nggak usah bikin klub. Lucu nggak? Siapapun orangnya ya mau sekaya apapun dia, kalau kayak gini terus ya pasti bangkrut lah. Supporter nggak ada, tiket nggak kejual, sponsor nggak punya, denda jalan terus. Nah mau pemasukan dari mana? Sementara klub harus tetap keluar duit tiap bulan buat bayar gaji. Makanya kalau kami bilang PSSI ini keblinger, PSSI ketakutan sama hal-hal yang belum pasti seperti di ban FIFA kalau ada kerusuhan, tapi nggak mikirin solusi yang terbaik. Pembatasan supporter away ini bukan solusi. Terus solusinya gimana? Ya kasih hukuman yang tegas biar si pembuat onar ini bisa jerak. Contoh soal supporter, kalau dalam satu laga ini ada 2 kelompok supporter yang ribut, ya hukum 2 bulan jangan hadir ke stadion atau tanpa dihadiri penonton tuh 2 klub itu. Kalau yang ribut itu sesama supporter sendiri, ya hukum klub itu 2 bulan tanpa dihadiri supporter. Jangan ini mah supporter dilarang away, giliran ada yang ribut hukumannya berat sebelah. Yang ribut di dalam stadion cuma hukumannya penutupan tribun, tapi yang ribut di luar stadion justru dihukum tanpa penonton. Di sini aja udah kelihatan bobroknya kok PSSI. Tapi dari semua kebobrokan PSSI ini yang paling bodoh siapa? Ya tentu para klub lah. Udah tahu dirugiin tapi diem-diem baik. Ya udah nikmatin aja. Bangkrut urusan kalian. Wong kalian aja nggak ada usulan buat protes kok. Bener dong. Kecuali kalau kalian ini udah dirugiin terus kalian protes tapi nggak ditanggepin sama PSSI, baru kita bilang sepenuhnya salah PSSI. Bener nggak? Lah ini mereka aja nggak ada usaha kok. Oke, balik lagi ke Persib. Kenapa Persib ini bisa telat bayar gaji? Yang pertama, tentu saja adalah kondisi keuangan yang terus menurun sebab tiket sulit terjual. Terus merchandise pun dan penjualan pun berkurang. Denda jalan terus. Dan juga tentu saja yang masalah utama adalah renovasi GBLA. Ternyata renovasi GBLA ini tuh bukan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah loh ya. Pemerintah itu cuma ngasih 20% aja. Sisanya itu ditanggung oleh pihak pengelola stadion. Nah, karena GBLA ini musim depan sudah jadi hak milik Persib dalam pengelolaan, ya otomatis segala kerusakan dan renovasi itu dibebankan ke Persib. Ya kami pun nggak tahu berapa jumlah uang yang udah dikeluarkan Persib untuk renovasi stadion ini. Tapi kalau sampai nguras kas keuangan Persib sih ini artinya ya gede banget dong. Udah gitu meskipun ini stadion lagi direnovasi dan nggak dipakai, tapi biaya sewa ke pemerintah mah tetap jalan terus kan. Jadi wajar kalau Persib pun kesulitan ekonomi. Jadi istilahnya triple kill ini mah.
Liga di stop, penonton dibatesin, penjualan tiket menurun drastis, denda jalan terus, gaji tetap jalan, sewa gedung dan stadion tetap jalan, biaya renovasi tetap jalan. Ya gimana nggak bangkrut? Nah makanya ada kabar atau rumor jika stadion GBLA ini akan dilego ke pihak asing, yakni sebuah lembaga asuransi yang bernama Allianz. Kita tahu Allianz ini sudah mempunyai 8 klub di 3 benua saat ini. Yang pertama Allianz Arena di Munchen, Jerman. Yang kedua Allianz Stadium di Sydney, Australia. Yang ketiga Allianz Park di London, Inggris miliknya West Ham United. Yang keempat Allianz Riviera di Nice, Prancis miliknya Nice FC. Yang kelima Allianz Park di Brazil miliknya Sao Paulo. Yang keenam Allianz Stadion Austria miliknya Rapid Vienna. Yang ketujuh Allianz Stadium Turin miliknya Juventus. Dan yang kedelapan Allianz Field di Amerika miliknya Minnesota City. Makanya jika Allianz ini berhasil mengambil alih stadion GBLA, maka stadion ini akan berubah nama menjadi Allianz Bandung Stadion. Ingat, ini baru sekedar berita yang kami dapat di sekitaran manajemen Persib lo ya. Soal ini akan terjadi atau tidak, kami pun nggak tahu. Cuma yang pasti, kenapa Allianz ini mau mensponsori atau mengambil alih stadion GBLA? Sebab Allianz melihat keuntungan dari Persib Bandung. Apalagi jika Persib ini bisa main di AFC, ya otomatis Allianz ini akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sementara bagi Persib Bandung, jika Allianz ini bergabung ya siap-siap aja deretan bintang dunia akan datang ke Persib. Sebab Allianz ini memiliki nasabah bintang-bintang kelas dunia di seluruh penjuru dunia. Ya kita lihat nanti. Lanjut ya, klub promosi Malut United nampaknya benar-benar berambisi di Liga 1 musim depan. Klub milik Mineral Trobos ini berencana mengumpulkan para bintang Liga 1 musim depan atau istilahnya membangun Los Galacticos di Liga Indonesia. Apakah bisa? Karena kan musim depan udah ada financial fair play. Gampang. Di Indonesia mah semua bisa diatur. Ada fulus, urusan mulus. Ya enggak? Yang terbaru, pihak Malut United resmi akan menyalip Borneo FC demi mendapatkan servis penyerang Persib David da Silva. Bahkan Malut United kabarnya akan mengontrak satu paket, yakni antara David da Silva dan Ciro Alves. Jika Borneo FC menawar ke Persib dengan harga pasaran, maka Malut United berani membayar 2 kali lipat dari harga DDS dan Ciro. Jika ada yang bilang kami ini hoak, berarti otak lu yang nggak nyampe. Makanya banyakin baca berita daripada lu nyinyir. Karena kami udah bilang ini kabarnya alias rumor. Ya lu mau percaya syukur, nggak percaya pun silakan saja. Sebab yang namanya rumor itu apapun bisa terjadi. Masalah jadi apa nggak ada yang tahu. Nah, kenapa Malut United ini berani mendatangkan duet roda dengan harga yang tinggi? Ya udah jelas lah, duet ini kan duet tertajam di Liga 1 musim ini. Malut United ini pinter, daripada berjudi pakai striker baru yang belum tentu cocok dengan Liga Indonesia, ya lebih baik pakai pemain yang udah jadi. Toh harganya juga nggak mahal-mahal amat kan gitu. Tapi mana mungkin, Persib pasti nggak bakalan mau ngelepas duet roda. Belum tentu, sebab di dunia ini nggak ada yang nggak suka sama duit cuy. Apalagi kalau urusannya duit yang gede, ya kan? Tapi ya kita lihat nanti aja.